Oke, assalamualaikum adik-adik. Ketemu lagi dengan kakak. Kita akan coba masih bahas untuk golongan yang lainnya, masih di bab kimia unsur. Yang akan kita coba bahas sekarang adalah golongan alkali. Nah, adik-adik tahu tidak sih golongan nama alkali ini asalnya dari mana? Nah, alkali sendiri adik-adik ini berasal dari bahasa Arab yang berarti air abu, adik-adik. Ya. Dan logam ini di antaranya adalah litium, natrium, kalium, rubidium, cesium, dan francium. Nah, golongan ini dalam sistem periodik unsur itu sebelah kiri paling ujung adik-adik. Namanya golongan 1A ya, dalam sistem periodik unsur. Nah, adik-adik untuk mengingat dari anggota-anggota dari golongan 1A ini, kakak sudah siapkan ya jembatan keledainya. Nanti adik-adik silakan bisa mengingat ini: Lina, kaget, Ruby, checklist Prancis. Jadi kakak ulangi: Lina, kaget, Ruby, checklist Prancis. Nah, LINA ya, kemudian K, kemudian RB, kemudian CS, kemudian FR. Lina, kaget, Ruby, checklist Prancis. Nah, adik-adik bisa gunakan ya untuk jembatan keledai ini agar lebih mudah mengingat lagi anggota-anggota dari golongan 1A. Nah, adik-adik untuk sifat dari golongan alkali ini ya, mereka memiliki elektron valensinya 1 ya, dan memiliki energi ionisasi yang rendah. Akibatnya karena energinya kecil, jadi untuk melepas elektron valensinya energinya yang dibutuhkan kecil, jadi dia dengan mudah melepaskan elektron. Nah, akibatnya unsur-unsur dari golongan ini unsur-unsur yang reaktif adik-adik, dan mudah mengalami oksidasi karena ya energi ionisasinya juga kecil ya. Nah, merupakan reduktor yang kuat dan tidak ditemukan bebas di alam karena tadi dia reaktif. Kemudian logam dari golongan ini lunak dan penghantar listrik yang cenderung dia relatif lebih baik daripada larutan garam. Kemudian senyawa alkali ini larut dalam air, dan senyawa yang berikatan ion ini berwujud padat tapi titik lelehnya rendah adik-adik. Nah, sifat yang lain ini dalam satu golongan seperti adik-adik sudah belajar di bab sebelumnya, itu sifat jari-jari, reduktor kebasaan, dan kereaktifan itu semakin besar dari atas ke bawah. Kemudian dari atas ke bawah juga keelektronegatifan, energi ionisasi, dan titik leleh ini justru semakin kecil. Nah, logam alkali ini bereaksi adik-adik dengan air ya, oleh karena itu disebut dengan logam aktif. Dan masalahnya ketika bereaksi dengan air ini reaksinya cepat dan cenderung eksplosif adik-adik. Jadi hati-hati, jangan sampai kita gunakan tangan kosong ya, tanpa alat perantara ya, ketika kita akan mengambil logam-logam dari golongan ini, karena tangan kita ini mengandung air adik-adik. Kemudian untuk logam alkali ini diperoleh melalui elektrolisis leburan garam halidanya. Kemudian untuk aplikasinya sendiri, nah adik-adik ada natrium hidroksida ya, dikenal dengan nama soda api. Nah, biasanya digunakan untuk pembuatan sabun selain deterjen, kertas, dan serat rayon. Nah, untuk natrium karbonat sendiri adik-adik kita kenal dengan nama soda ya. Nah, biasanya digunakan untuk menghilangkan noda minyak adik-adik ya, atau menggunakan air sada. Nah, untuk natrium bikarbonat adik-adik ini kita kenal dalam kehidupan sehari-hari kita, terutama di dapur ya. Misalkan ibu kita ketika mau lebaran nih, nah suka bikin kue ya, kue-kue yang butuh pengembang ya, ini biasanya menggunakan natrium bikarbonat ya, atau pengembang kue biasanya. Nah, kenapa bisa mengembangkan? Karena dia nanti bisa menghasilkan gas CO2 ya. Nah, adik-adik untuk aplikasi dari golongan kali ini ya, kakak cukupkan dulu sampai di sini. Kita ketemu lagi di pembahasan berikutnya ya. See you then. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.